Abu Bakar itu mencium Nabi ketika beliau wafat. Jadi begini Pak Ibu, ketika Nabi wafat, Aisyah berteriak, Rasulullah telah wafat. Heboh Madinah, heboh. Umar langsung berdiri, nyambillah diam cia. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal, saya penggal lehernya. Antuk orang sadonya Pak Ibu. Kan Umar kok lain panjangnya Pak. Ya kan? Ini saking cintanya ke Nabi, dia tidak terima Nabi dikatakan mati. Nabi tidur katanya. Seperti Musa pingsan dulu katanya. Nabi Musa kan pingsan di Bukit Tursina kan. Nabi pingsan tidak ada mati katanya. Sampai datang Abu Bakar menenangkan. Kata Abu Bakar ketika dilihat Nabi benar-benar sudah mati, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah tetap hidup. Ya. Lalu dibacakan ayat, apakah dia kalau sudah mati engkau akan kembali menjadi kafir? Karena semua nabi-nabi mati. Barulah Umar menjadi reda. Ya, lalu Abu Bakar masuk kembali dan mencium Nabi. Ini menjadi dalil bolehnya mencium jenazah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali bahasan kita dalam bab al-janaiz ya. Bagian pertama dulu kita bahas hadis sampai hadis dari Abu Dawud dan An-Nasai, hadis dari Maqil bin Yasar bahwa Nabi perintahkan ya kalau ada orang sakaratul maut ya bacakan Yasin kepadanya, begitu. Sekarang kita lanjutkan hadis dari Ummu Salamah, hadis riwayat Muslim. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad suqqa basaruhu fa aghmadahu. Summa qala innar ruha iza qubida ittaba'ahul basar. La tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikatu aminu ala ma taqulun. Summa qala Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa darajatahu fil mahdiyin. Jadi diceritakan oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah ini ya istri dari Abu Salamah. Nanti setelah Abu Salamah meninggal, dia dinikahi oleh Nabi, maka dia menjadi Ummul Mukminin. Jadi Ummu Salamah bercerita ketika Abu Salamah wafat, Nabi datang melayat dan masuk ya bersama para sahabat menemui jenazah Abu Salamah. Lalu Nabi buka wajahnya dan Nabi melihat mata Abu Salamah itu terbuka. Lalu Nabi menutup matanya. Nabi berkata, sesungguhnya ruh ketika dicabut maka pandangan mata akan tertarik mengikuti tarikan ruh itu. Lalu Nabi berkata kepada para sahabat, jangan kalian membicarakan tentang seseorang yang mati kecuali kebaikan-kebaikannya. Sesungguhnya para malaikat mengaminkan apa yang kalian katakan tentangnya. Lalu Nabi berkata dan berdoa, ya Allah ampuni Abu Salamah dan angkatlah derajatnya di alam barzah dan alam akhirat. Nah, itu hadis sahih riwayat Muslim. Apa ketentuan hadis ini? Ini diceritakan Bu ya. Jadi Nabi itu ketika Abu Salamah wafat. Jadi Abu Salamah ini dapat luka di perang Badar. Jadi di perang Badar itu banyak sahabat yang terluka, salah satunya itu Abu Salamah. Ya dulu kan tidak ada seperti sekarang Bu ya, ada transfusi darah. Ya dulu kalau luka parah ya kalau tidak bisa lagi ditutup lukanya karena darahnya mengalir terus pasti mati nanti itu.
Maka beberapa hari setelah Abu Salamah ini terluka setelah perang Badar itu, meninggal dunia di rumah. Dia meninggalnya tidak di medan perang, di rumah. Maka Nabi datang melayat. Ketika Nabi melayat jenazah Abu Salamah, dilihat Nabi, matanya terbuka, ya, putih, terbelalak. Maka Nabi tutup. Dan sahabat bisik-bisik. Sama lo jawab sahabat ke ibu ya. Kecek sahabat lah Yaman Abu Salamah. Ya kan? Oh, mata terbelalak putih. Maka kata Nabi, jangan bicara tentang orang yang mati keburukannya. Bicaralah kebaikannya, karena para malaikat mengaminkan apa yang kalian katakan tentangnya. Lalu Nabi berdoa, ya Allah ampuni Abu Salamah dan angkat derajatnya di Mahdiyin, ya. Mahdi itu alam barzah dan alam akhirat. Jadi pertama Bapak Ibu, kalau kita melayat jenazah, maka lihat jenazah itu adabnya. Kadang-kadang kita datang melayat jenazah, mota sedi tenda dua tu Pak, rokok-rokok, itu tidak ada adab setiap Allah. Ya. Kadang mau galak-galak ke mota di tenda tu Pak, ya, sambil mota galak-galak. Kalau kita datang melayat, datang ke jenazah itu, lihat wajahnya. Itu adab pertama. Ya, karena melihat wajah orang mati itu melunakkan hati kita. Ya, dengan begitu kita akan sadar bahwa kita akan menghadapi proses yang sama seperti orang ini. Tinggal menunggu waktu saja. Tadi siang dia masih ketawa bersama kita. Sekarang dia sudah terbaring, tidak ada lagi. Makanya kalau ada orang mati kita datangi, tengok, lihat wajahnya. Yang kedua, kalau matanya terbuka, tutup. Mulutnya tutup, matanya tutup. Jangan biarkan matanya terbuka. Dan matanya terbuka itu bukan karena matinya buruk. Karena kata Nabi, setiap tarikan nyawa itu ketika sampai di ubun-ubun, itu mata terbalik mengikuti tarikan di sini. Itu maka orang kalau mati, matanya terbuka. Karena mata itu tertarik seketika ruh ditarik di ubun-ubun. Jadi Bapak Ibu jangan salah paham loh, kok putih mata orang mati kan. Kok apa kok mati kok putih matanya dia. Karena begitu semua orang itu ketika tarikan terakhir itu, ya, karena tarikan itu terakhir di ubun-ubun tuh. Mulai tarikan itu dari kaki nanti itu. Kaki terus sampai ke tenggorokan. Batas tenggorokan pintu tobat tutup. Ya, kalau labo garuh itu dak itu. Tidak ada tobat itu. Ya, sebelum sampai tenggorokan tobatlah. Nah terakhir di ubun-ubun tuh, ketika di ubun-ubun mata terbalik itu, maka tutup matanya. Begitu tuh. Yang ketiga, jangan membicarakan keburukan orang mati, walaupun memang dia buruk. Ya, kadang-kadang kita ni kan gitu. Saya mati, si anu, onde kok si anu tu mati ndak baal tu. Tak selesai dari dulu dan ketujuh dapat dulu mati dia. Oh, tak boleh tu Pak Ibu. Walaupun dia buruk, dia pasti punya sisi baik. Tetap kita cari kebaikan dia dan kita sebut kebaikan dia, karena para malaikat mengaminkan ucapan baik kita tentang dia. Boleh jadi di catatan Allah memang dia buruk, tapi ketika semua orang mengatakan dia baik, boleh jadi Allah akan mengubah catatan itu. Boleh jadi. Ya. Makanya ada sebuah tradisi baik. Saya dulu waktu di Jakarta, Bapak sekolah dulu, saya ada menemukan kebiasaan baik orang di sana, Bapak. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, ketika hendak dibawa keluar dari rumahnya, mau disalatkan, dibawa ke pemakaman, itu pelepasan itu orang berkumpul, lalu sambutannya salah satu dari yang bicara itu, bapak-bapak, ibu-ibu, persaksikanlah bahwa bapak fulan ini orang baik. Begitu tuh. Khair, 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 khair. Begitu tuh. Ketika semua orang mengatakan dia khair, orang baik, mungkin Allah bisa mengubah catatan, karena malaikat mengaminkan kebaikan itu. Jadi ini yang di awak tidak nampak, Pak Ibu ya. Ya, mempersaksikan orang mati ini orang baik, penting. Kata Nabi,
jangan memanggil dia kecuali sebagai orang baik. Ya. Kata Nabi begitu. La tad'u ala anfusikum illa bi khair. Jangan kau panggil orang mati itu kecuali dengan sebutan khair. Orang baik. Dan semua saksikan dia khair. Karena ketika itu kata Nabi, para malaikat tu'aminu ala ma taqulun, mengaminkan ucapanmu tentang baiknya orang ini. Nah, ini penting nih Ibu ya. Ya, yang bagi kita ini sudah tidak terlaksana ini. Tapi di beberapa daerah memang ini tidak tinggal nih. Ya, sebelum dia disalatkan, dipersaksikan oleh yang hadir bahwa orang ini orang baik. Itu karena malaikat mengaminkannya. Berikutnya ketika bapak ibu melayat, doakan dia. Apa doanya? Allahumma gfirli fulan warfa' darajatahu fil mahdiyin. Nanti ibu kalau saya meninggal dunia duluan, lalu melayat saya, doanya Allahumma gfirli Sufyan Hadi warfa' darajatahu fil mahdiyin. Begitu sabut nama ambo ibu. Ya, Allahumma gfirli fulan warfa' darajatahu fil mahdiyin. Begitu tuh. Doakan dia. Nah, ini adab kita kalau melayat jenazah. Dan ya kalau bisa keluarganya itu diberikan ketenangan. Sebut kebaikan-kebaikan bapakmu orang saleh, bapakmu rajin ke masjid, bapakmu rajin pengajian, insya-Allah matinya dalam keadaan baik. Sehingga keluarganya menjadi kuat. Ya, bahkan Nabi berkata ke Ummu Salamah, mudah-mudahan Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Dan Ummu Salamah terngiang-ngiang kata Nabi itu. Sehingga ketika iddah Ummu Salamah habis, datang Abu Bakar melamar, ditolak. Datang Umar melamar, ditolak. Datang sahabat lain, ditolak. Karena Nabi pernah berkata, berdoa, semoga Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Dan menurut Ummu Salamah, tidak ada yang lebih baik dari suaminya kecuali Nabi Muhammad. Dan benar saja kemudian Nabi melamar Ummu Salamah. Ini boleh Ibu ya, kalau ada janda, lalu kita ingin menikah dengan dia, dia masih dalam iddah, maka berbahasa dengan bahasa sampiran namanya. Coba dak kok masak bisu dan yang kemanjuduk mah. Kecil ibu tadi. Tu fahamnya tu ya. Tapi tidak boleh ibu pergi apa mengecek. Bisu abi dah bu melamar ya. Tunggu ya. Tak boleh. Tak boleh. Walaupun ia memang lagi tunggu lu jando juga Pak. Kan ada tuh ku tunggu jandamu gitu kan. Tetap tidak boleh, tapi kalau seperti Nabi boleh. Ya, semoga Allah menggantikannya dengan yang lebih baik. Tidak mengatakan bahwa saya akan melamarmu, itu ya. Nah, itu adab ketika kita melayat jenazah. Jadi pertama, kalau kita melayat jenazah itu lihat wajahnya. Yang kedua, tutup matanya kalau terbuka. 3, panggil kebaikan-kebaikannya. Yang keempat, doakan dia dan kuatkan keluarganya. Itu adab kita melayat jenazah. Ya. Jadi bisa apa-apa kalau ada yang mati jangan di tenda saya masuk ke dalam, gitu ya. Lalu hadis berikutnya, hadis dari Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hina tufiya sujjiya bi burdi hibratin, hadis Bukhari Muslim. Nabi itu kata Aisyah ketika beliau wafat ditutupi dengan kain gagang dari Yaman. Jadi kan begini Bapak Ibu ya, Nabi itu sakit di kamar Aisyah, ya, meninggal di kamar Aisyah, disemayamkan di kamar Aisyah, dimandikan di kamar Aisyah, disalatkan di kamar Aisyah, dimakamkan di kamar Aisyah. Iya, itu makam Nabi sekarang yang Bu lihat itu kamar Aisyah itu. Jadi Nabi itu beliau itu sakit serius di kamar Maimunah. Ketika giliran Maimunah itu sakit, Nabi sudah serius. Lalu Nabi panggil semua istrinya kumpul di kamar Maimunah semua di malam itu. Kata Nabi kepada istri-istrinya, mulai hari ini saya tidak akan datang ke kamar kalian lagi. Karena saya tidak mampu lagi menunaikan tugas sebagai suami. Izinkan saya mulai malam ini dirawat di kamar Aisyah.
Panggil sama istrinya dan setuju. Karena Nabi sudah kasih sinyal beliau nak lama lagi. Ya, saya dan istrinya paham itu. Maka sejak hari itu di kamar Aisyah dirawat sampai mati. Kenapa Nabi ingin dirawat sampai mati di kamar Aisyah? Kan istri Nabi itu ada 9, 8 yang masih hidup. 1 sudah meninggal, ya. Zainab binti Khuzaimah. 8 masih ada bersama Nabi. Karena dari 8 kamar Nabi ini Al-Hujurat. Nah, surat Al-Hujurat itu cerita kamar-kamar Nabi itu 8. Dari 8 kamar Nabi, istri Nabi, tidak ada wahyu yang turun kecuali di kamar Aisyah saja. Hanya di kamar Aisyah wahyu sering turun. Itu maka ibu berdoa di kamar di situ tuh. Ya, dekat makam Nabi itu tempat wahyu turun di kamar Aisyah tuh. Dan Nabi ingin mati di kamar tempat wahyu turun. Ya, Nabi ingin mati bukan karena Aisyah lebih disayang Nabi, enggak. Nabi sayang ke istri sama saja. Tapi di kamar Aisyah itu turun banyak wahyu dan Nabi ingin mati di sana. Maka Nabi meninggal di kamar Aisyah dan disemayamkan di kamar Aisyah, dimandikan nanti di kamar Aisyah, disalatkan di kamar Aisyah. Itu makanya Nabi itu penguburan beliau sudah larut malam. Kenapa larut malam? Karena sahabat bergantian salat ke kamar Aisyah itu. Karena kamar Aisyah ini kecil, ibu. Kamar Aisyah itu, Aisyah bercerita, ibu, saya kalau salat malam di belakang Nabi, ketika ruku hidung saya menempel di pantat Nabi. Saking ketiknya kamar Nabi, ibu, kalau ruku Nabi tantukkan yang Aisyah ke bokong Nabi. Saking kecilnya kamar Aisyah itu, ibu. Tak sama je kamar ibu oto saya parkir dalam tu, ngodang kamar ibu. Itu hendaknya bersyukur lah tu. Ya, kecil kamar Nabi itu. Maka sahabat gantian tu antri salat, ganti-ganti ke dalam kamar tu. Karena Nabi jenazahnya hendak diangkat ke mana-mana hingga dikuburkan pun di sana. Jadi Aisyah tu ketika Nabi meninggal usianya 17 tahun. Dan Aisyah meninggal usia 71 tahun. Jadi 54 tahun kurang lebih Aisyah tidur di kamar yang di situ ada jenazah Nabi dikubur. Masih tidur? Iya, masih. Tak sama je ibu Aisyah kalau. Ya. Ibu kalau mati suami ibu dan kamu kubur di kamar ibu tu. Oh, tayo lah kau. Campak ke dingin tu ha. Ya. Kalau sayang ibu ke kami je tu. Ya. Ha? Ya, itu untuk Nabi begitu. Ya. Ya. Nah, ketika Nabi wafat, ini cerita Aisyah, Nabi wafat itu pagi hari Senin habis salat subuh. Jadi Nabi itu subuh terakhir itu datang berjamaah dan jadi imam sambil duduk. Maka sahabat senang Nabi sudah sehat. Tahu-tahu habis subuh itu Nabi drop. Sekitar jam 8, jam 9 Nabi meninggal dunia. Ya. Maka ketika meninggal itu jenazah Nabi ditutup dengan kain tipis. Kain gagang dari Yaman. Dulu ibu pernah lihat ada selendang ada. Ibu-ibu kan pakai selendang kan tipis tu. Zaman sesu kayak begitulah kain yang gagang dari Yaman tu. Jadi ketika ada orang mati wajib ditutup wajahnya seluruh tubuhnya. Tutupnya dengan kain yang tipis saja. Menghindari lalat hinggap. Jangan sampai ada lalat hinggap di jenazah itu karena dia akan menebarkan macam-macam penyakit. Karena jenazah itu sarang kuman, sarang bakteri. Apalagi orang yang sakit lama. Itu maka tidak boleh melamakan jenazah di rumah. Tak boleh. Karena itu fitnah paling besar. Karena dia akan masuk ke hidung lalat beko. Masuk ke giginya lalat beko, tabangnya tebarkan penyakit. Itu makanya jenazah itu kalau di rumah disemayamkan, tutup. Makanya kalau di luar negeri Pak, di negara-negara barat itu, tidak boleh jenazah dibawa pulang. Jenazah itu dibawa ke rumah duka saja. Tak begitu Pak. Dan datanglah ke rumah duka melayat. Tak boleh jenazah dibawa ke rumah. Itu sarang kuman, sarang penyakit. Itu makanya orang yang memandikan jenazah wajib mandi. Kita baca hadisnya. Yang memandikan jenazah itu wajib mandi. Bukan karena dia junub, enggak. Karena dia sedang
Dia menempel di badan itu berbagai macam jenis bakteri yang luar biasa, itu buruknya. Ya, kuman-kuman, virus-virus. Maka dia mandi. Itu makanya kadang-kadang ada orang habis memandikan jenazah itu damamnya kan. Ada orang habis mandikan jenazah itu damamnya, Pak. Karena mungkin tubuhnya tidak kuat karena virus sudah menyerang tubuhnya lah. Ya, apalagi kita menggosok-gosok mayat itu, mengeluarkan cairan-cairan di tubuhnya itu. Masya Allah tu. Kalau ibu lihat dengan mikroskop tu, mengerikan tu jenazah tu. Ya, itu maka tidak boleh lama-lama jenazah di rumah tu, segerakan. Ya, makanya kalau dia disemayamkan di rumah, tutup, tidak boleh dibuka, tutup. Ya, walaupun tutupnya kain yang tipis sehingga wajahnya masih dilihat dari luar. Ini menghindari tersebarnya kuman dan bakteri. Memang begitu tuh. Nah, ketika jenazah ditaruh di rumah, cara meletakkan jenazah itu kakinya menghadap kiblat. Seperti orang sakit, ya, salat berbaring, ya, terlentang, maka kakinya ke kiblat. Sehingga kalau dia ditegakkan, diberdirikan, dia berdiri langsung menghadap kiblat. Itu tuh. Ini tergantung kondisi rumahnya, Pak, ya. Kalau rumahnya lapang, itu bisa diatur dengan baik. Tapi kalau rumahnya sempit, ya kama mungkin salah. Ya, kalau tidak bisa. Tapi yang afdal tu kakinya ke kiblat. Itu kalau menaruh jenazah di rumah, ya, sampai dia dimandikan dan dimakamkan, ya, semua orang yang melayat diposisikan jenazah tu menghadap, ya, kakinya ke kiblat. Ditutup semua badannya, tidak boleh dibuka. Gitu ya. Dan hadis dari Aisyah disebutkan anna Abu Bakrin qabbalan nabiyya min ba'di mautih. Ini hadis sahih Bukhari, ya. Nabi itu mencium, Abu Bakar itu mencium Nabi ketika beliau wafat. Jadi begini Pak Ibu, ketika Nabi wafat, Aisyah berteriak, Rasulullah telah wafat. Heboh Madinah, heboh. Umar langsung berdiri, nyambillah diang cik. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal, saya penggal lehernya. Antuk orang sadonya, Pak Ibu. Karena Umar kok lain itu panjangnya, Pak. Ya kan? Ini saking cintanya ke Nabi, dia tidak terima Nabi dikatakan mati. Nabi tidur katanya. Seperti Musa pingsan dulu katanya. Nabi Musa kan pingsan di Bukit Tursina kan. Nabi pingsan, tidak ada mati katanya. Sampai datang Abu Bakar menenangkan. Kata Abu Bakar ketika dilihat Nabi benar-benar sudah mati, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah tetap hidup. Ya. Lalu dibacakan ayat, apakah dia kalau sudah mati engkau akan kembali menjadi kafir? Karena semua nabi-nabi mati. Barulah Umar menjadi reda. Ya. Lalu Abu Bakar masuk kembali dan mencium Nabi. Ini menjadi dalil bolehnya mencium jenazah. Karena Abu Bakar diceritakan Aisyah mencium Nabi. Makanya anak-anak kalau bapaknya sudah selesai dimandikan, cium, boleh dicium. Boleh. Ya. Oh, ada pula tu larangan, jangan karena yimatu. Itu enggak apa-apa. Ini namanya orang mati, orang ditinggal mati oleh keluarganya, tidak mungkin dia tidak menangis. Nabi Abu Bakar pasti menangis. Dan Nabi pernah mencium anak beliau ketika meninggal, ada Abdullah, ada Qasim meninggal, dicium Nabi. Tidak ada pula masalah kena air mata mayat tu. Yang tidak boleh tu meratap, niyaha namanya. Kalau meratap tu menyiksa mayat tu ada hadisnya. Nanti kita baca. Siapa yang meratapi jenazah, maka dia menambah azab bagi yang mati. Dan dia itu dilaknat oleh Allah. Ya, yang meratap dilaknat, yang diratap diazab. Maka tidak boleh meratap. Ya, karena ada ibu kok santiang meratap, kan sampai menjadi haru biru suasana di ibu kok. Sebenarnya ibu itu apa meratap? Kalau mati bapak sudah urusannya sudah selesai. Ya, dulu bapak kan tidak ada. Tiba-tiba dia dikasih ke ibu sementara oleh ayahnya untuk bersama ibu. Kini dia sudah diambil, tidak ada urusan. Dulu ibu tidak adanya makan je ibunya. Ya, kini ibu ini tidak ada tu halau masalahnya. Jadi ibu tidak usah rusuh, barang kau mati apa mati jelah halau masalahnya. Ya. Beko dikirim tu halau sebab rezeki ibu tu. Suami ibu tu sebab rezeki saja tu. Rezeki ibu dari Allah, tidak ada dari suami ibu. Ya.
Beko ibu mati beko tu beko ambo duit ambo sak dah sakit ambo. Allah kirimlah beko tu. Bahkan ada sebagian ibu-ibu ko tapi suami lebih rancak pada yang sebelum tu leh. Ya, gagah kayu leh. Kan rancak mati yang lama tu. Ya. Mengalih buat rusuhan ya, ya Pak, makanya kan tak boleh meratap itu. Meratap itu tanda kita tidak reda dengan ya takdir Allah. Maka yang dilarang tu kalau ada musibah mengatakan kalau tu tidak boleh tu. Anak ibu kecelakaan, kalau tidak kasih tu tadi, tidak boleh tu tidak boleh tu. Ya, kalau tu tidak boleh, tu bahasa orang syirik itu, kalau itu. Berarti dia tidak yakin Allah telah mentakdirkan itu. Ya. Ya, kalau menangis ibu menangislah. Kalau mencium jenazah tu kalau air mata keluar ya tidak apa-apa, tidak ada masalah. Yang dilarang hanya meratap, menangis yang dilarang. Ya. Tapi itu kan di tengah masyarakat biasa gitu ya. Tak boleh kena air mata lah ya. Itu mungkin mengantisipasi jangan terjadi ratapan. Jangan ditangis. Nyok menangis awal dulu beko beratuk satu beko tu mah. Maka menangis pun tahan begitu. Tapi mencium jenazah tu boleh. Ya, memang begitu. Dicium jenazah itu. Ya, terserah lah. Kalau sudah mandi. Tidak ada batal wuduk jenazah tu, tidak ada hadisnya itu. Jenazah tu tidak ada diwudukkan, dimandikan. Karena jenazah itu junub. Ya, junub tak junub dia junub. Makanya jenazah wajib mandi. Ketika dia sudah dimandikan, dia sudah suci. Karena mandi itu pensucian yang paling besar. Sama Bapak Ibu, Ibu kalau junub tu mandi junub, tak usah berwuduk lagi, silakan salat langsung. Berwuduk itu menghilangkan hadas kecil, mandi menghilangkan hadas besar. Yang besar kalau sudah suci, yang kecil masuk suci. Beda kalau berwuduk. Tak bisa suci dia hadas besar lah. Bu, kalau mandi bisa hadas kecil selesai. Makanya yang sudah mandi junub tak usah berwuduk lagi, langsung salat. Karena kalau dia sudah suci dari hadas besar, yang kecil pasti suci. Kalau berwuduk kan cuman basuh muka, tangan, kaki, itu dah. Kalau mandi semua. Perlu lagi berwuduk itu? Tak perlu itu. Jadi virusnya sudah hilang kalau sudah mandi, Pak? Kalau sudah enggak tetap enggak hilang. Tapi boleh menciumnya. Gitu. Mencium itu enggak mesti. Abu Bakar mencium Nabi itu sebelum mandi, bukan setelah mandi. Setelah diketahui Nabi pasti wafat, datang beliau ke kamar anaknya Aisyah dan itu kamar Nabi, dan Abu Bakar mencium Nabi. Itu sebelum dimandikan. Mencium jenazah itu boleh, bukti kita sayang. Cium. Ya, itu dibolehkan. Kalau dia awak kalau sudah mandi, sudah dikafani ya, laka dibungkui ni, cium lu. Itu ya. Itu boleh juga, tidak masalah. Boleh. Ya biasanya yang mencium tu anak-anak saja. Anak-anak. Kalau kami mati ibu jarang kami cium leh. Ya hungkui seleh. Dia jarang nampak dan bapa kau mencium istrinya, Pak. Jarangnya. Kalau mati istri kau tak ada leh. Hungkui seleh. Ya kan? Dia menangi. Ya, tangannya kambang kan. Membidik pengganti ya. Itu makanya apa-apa kau ada daging idah ibu. Kami tak ada daging idah lah ibu. Mati ibu kini besok kami menikah deh. Ya. Ya kalau punya perasaan. Tapi boleh Pak. Kalau ibu ada berkabungnya sampai bulan 10 hari kan. Karena memang begitulah. Itu aku ibu-ibu kalau mati suaminya sampai mati kadang tak terpikir ganti dia lah. Ya nak. Kalau kami tak akan lama lah ibu. Minggu lah lama tu mah. Tapi kalau kami lah panjang lah pakai minyak tanco itu, minyak tanco, kan? Sepatu wakile, jadi lah ibu apa-apa dan menduda tu kan keren sudah tu. Kalau ibu-ibu tak kusutnya lama. Memang betullah beda kami jawab ibu-ibu ya. Lalu hadis dari Abu Hurairah, hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi, nafsul mu'min mu'allakatun bidainihi hatta yuqda anhu. Kata Nabi, jiwa seorang yang beriman ketika mati digantung disebabkan hutangnya sampai dilunasi.
Ini penting ibu ya. Jadi amal ibu sebanyak apapun, tetap ibu tidak akan diproses ke alam barzah, digantung sampai hutangnya dilunasi. Itu kenapa dalam sebuah hadis Nabi tidak mau mensalatkan orang yang mati dalam status berhutang. Ketika ada sahabat meninggal, ketika hendak disalatkan, Nabi tanya, dia masih berhutang? Ditanya, dicari, iya betul dia masih berhutang. Kata Nabi, silakan hutangnya dibayar, saya tidak mensalatkannya sebelum hutangnya lunas. Dicarilah hartanya, ternyata matinya miskin, tidak ada pula harta pembayar hutang. Nabi tetap tidak mau mensalatkan. Sampai Abu Bakar yang menjamin, saya yang melunasi hutangnya ya Rasulullah. Baru Nabi mensalatkan dia. Ini Bapak Ibu sebenarnya, jenazah itu baru disalatkan setelah hutang dilunasi. Makanya Bapak Ibu, sebelum jenazah ini dibawa untuk disalatkan, tolong sambutan keluarga, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir hari ini. Jika ayah saya berhutang kepada kita yang hadir, sebelum jenazah disalatkan, tolong minta kami lunasi. Sekarang minta. Andai bapak ibu nanti memintanya, untuk sementara tolong lepaskan dulu, setelah selesai nanti baru datang ke kami. Karena ini orang tidak akan diproses Allah disebabkan hutangnya. Makanya kata Nabi, orang yang berhutang itu tidak akan masuk surga walaupun dia mati syahid. Itu makanya ibu menjelang mati kau tolong lunasi hutang capek. Hutang itu dilunasi dengan harta yang berhutang. Asuransi itu harta orang nyambi itu. Tak dulu asuransi punya PT, asuransi di mana dapat PT dia. PT orang nyambi itu. Asuransi itu pun judi. Haram. Asuransi itu nasib-nasiban, untung-untungan. Ada yang membayar sekali dapat kadang, ada yang membayar perai tak dapat apa-apa, tak betul. Memangnya ibu kalau tak terjadi apa-apa dikembalikan tak uangnya dulu? Ndaklah, hilang saja uang begitu itu. Maka semua asuransi itu bermasalah, coba lihat. Asabri bermasalah, Jiwasraya bermasalah, Bumi Putra bermasalah, tak betul? Sadonya asuransi bermasalah, Prudensial bermasalah, tak betul? Karena asuransi itu usaha yang tidak diredai Allah, haram, judi. Ya kalau itu terpaksa, kita tidak punya pilihan. Itu kebijakan negara. Kita tidak bisa lagi menolak. Kalau ditolak nanti kita jadi sempit pula urusannya. Kalau itu nanti ibu tunjuk saja lapak presiden tu apa tu ayah. Selesai urusan. Pandailah pak tu urus leh. Ini tanggungjawab leh. Tapi bapak ibu yang berhutang, saya sarankan nih, kalau meninggal nanti tanya berapa pokok hutang dulu, berapa ansuran yang sudah terjadi, sisanya bayar tetap. Agen saya kabang tu, ku piti apa berhutang bayar. Baca rubang ambil lah kau campaknya kan kemari lah saradinya lah. Ya pokoknya kan wajib dia berpokok hutang. Kalau saja 1 juta 1 jutanya. Ya. Yang wajib dilunasi pokok hutang tu. Karena itu yang hutang kita. Jangan ibu, kadang-kadang ada kita ni ibu, ialah pensiun bah. Tu berhutang 7 balik tahun. Dengan harapan kok mati dalam berhutang beko lunas. Banyak orang yang lah pensiun kok justru lah makin pensiun makin berjadi hutang. Ibu mati dalam status berhutang tu. Tak ringan urusannya tu. Ruh seorang mukmin itu digantung Allah disebabkan hutangnya sebelum hutangnya dilunasi. Ya. Itu makanya hutang piutang tu Bapak Ibu, aturannya itu iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Kalau engkau berhutang kata Allah, pertama ambil nominal yang paling kecil, yang kedua catat, yang ketiga tentukan batas pelunasan. Tak boleh hutang kau tak batal waktu mati kau. Dan saksi 2 orang. Sebab saksi kau nanti kalau awak mati, dia yang akan menjadi mediator tu antara ahli waris. Ya. Makanya Bapak Ibu hutang ni tak masalah ringan ni. Makanya Bapak Ibu ya yang berhutang tolonglah cepat lunasi itu. Yang lah pensiun jangan berhutang juga ada tu. Tak kalau mati hutangnya leh. Ya, tak kalau mau hutang-hutangnya leh. Ini enggak hutang-hutangnya leh. Rumah lah.
Ya kan kok makan kebanyakan tahlanya. Ya, kecuali hutang ini darurat sifatnya. Darurat tu memang kalau ndak berhutang ya memang bermasalah, mati beko. Atau mungkin anak tak jadi sekolahnya loh. Itu darurat namanya itu. Itu terpaksa tu Allah Maha tahu keadaan kita itu. Tapi jangan jadikan hutang tu kebiasaan, apalagi dengan niat tadi. Mungkin hutang tak sekira 1 juta, beko mati kan untung tu. Lunas hutang. Kalau nak itu dah dapat banyak biti beko lo. Salah niat nama itu. Beko mati status berhutang tu, dah diproses tu alam ke alam barzah tu, percayalah. Kata Nabi begitu. Ya, orang yang mati berhutang digantung oleh Allah sampai hutangnya dilunasi. Dan hutang dilunasi dengan harta yang mati, bukan dengan harta yang tinggal. Saya kalau meninggal, hutang banyak, harta tidak ada tinggal, anak saya kaya-kaya semua, maka anak-anak saya tidak wajib membayarkan hutang saya. Ya, karena saya tidak punya harta. Ya berhutanglah sampai ke akhirat. Bagilah jual amal besok. Alhamdulillah. Kalau dia mau membayarkan, alhamdulillah. Kalau dia bersedia, kalau tidak ada dosa bagi mereka. Karena kata Nabi, alal yad ma'akhazat, hutang dibayar dengan tangan yang mengambil hutang. Itu makanya kapan harta warisan boleh dibagi? Setelah hutang dilunasi dengan harta itu. Tak begitu? Min ba'di ya wasiyatin au dainin. Begitu kata Allah. Kapan ini warisan boleh dibagi? Setelah wasiat yang mati ditunaikan dan hutang dilunasi dengan hartanya yang tinggal, bukan dengan harta orang yang tinggal. Apa Ibu ya? Hutang dilunasi dengan harta yang meninggal, bukan dengan harta orang yang tinggal. Kalau dia tidak punya harta, Ustaz, dia berhutanglah sampai ke akhirat. Membayarnya kalau tidak dengan amal dia, dengan dosa orang yang tempat dia berhutang. Saya berhutang ke ibu, amal apa? Tidak ada pembayarnya oleh harta saya. Nanti amal saya ke ibu sebanyak hutang saya, atau dosa ibu kasih ke saya sebanyak hutang saya. Itu cara pelunasan hutang di akhirat. Pasti dibayar di akhirat, ada hendaknya lah. Makanya ada manusia yang bangkrut di akhirat, muflis namanya. Siapa yang bangkrut? Dia datang bawa amal yang banyak, salat, puasa, zakat, haji, tapi apa masalahnya? Syatamahaza, mulutnya berhutang. Darabahaza, tangannya berhutang, menganiaya orang. Akalamalahaza, harta orang belum dia lunasi. Maka lunasnya ukhizat min hasanatihi, itu kebaikannya dikasih ke orang itu. Izafuniat, habis amalnya, turihat min zunubihim, dosa orang diberikan ke dia sebanyak hutang tadi. Begitu tuh. Makanya tidak mudah masalah hutang ni, Ibu. Ya, itulah kenapa kata Nabi, ya, orang ini tidak akan diproses, digantung Allah disebabkan hutangnya. Ya. Karena ada sebagian ibu-ibu kok hobi mana berhutang. Jilbab kredit, baju kredit, tas kredit. Itu hobi berhutang nama itu. Kok mati ibu-ibu. Ya, dalam status berhutang tu. Tak boleh. Ya, hutang tu sebuah keterpaksaan. Bukan sebuah ya kesenangan. Keterpaksaan hutang itu. Yang tak pasu, hutanglah. Yang tak pasu jangan jadi hutang je. Ya, sebab hutang tu ibu ketakutan di siang hari, kesedihan di malam hari. Orang kalau berhutang banyak, ibu takutkan kamari ibu tu. Ya kan malam tak melalu atau ibu. Sayolah kamu. Ya. Iya, ada orang ibu baralik berhutang sadonya Pak. Tenda berhutang, catering berhutang, berhutang sado Pak. Berhutang. Baralik kadang berhutang sadonya. Kirunya ibu dari pagi sampai sore bau hujan labik hari ibu. Langsung masuk rumah sakit sore itu ibu. Ya memikir membayar hutang rumah gadang di Kediarok. Orang nak tiba baralik hujan labik. Akhirnya apa? Masuk rumah sakit. Itu buktinya hutang tu ketakutan dan kesedihan. Ya. Maka kalau tidak darurat tidak usah berhutang. Oh kalau menikah anak Pak Ustaz, dah biasa ayam siku, tundang orang makan. Ya. Mendoa, dah biasa ayam siku. Itu tak lu saya tambahnya leh. Taruang. Apa salahnya tu? Ya, mendoa leh. Nya bagi tahu kurang sekalian basuadu orang baru di rumah awak. Tu tujuan walimah tu. Walimah tu bagi tahu ke orang sekitar bahwa ada orang yang daki orang di rumah awak orang baru. Jangan beko ditinju orangnya beko. Tu tujuan walimah tu.
Tu makanya kalau walimah yang diundang ku orang sekitar, awak ndak badata lu, soalnya tabah kantongnya walaupun jauh sono. Dan tetangga-tetangga tak bundang lah. Ya, tetangga aku 20 amplopnya Pak. Tentu kalau enggak kadang gua. Ya, makanya kadang beralik ku salah, awak salah kini ku ibu. Kini orang beralik ku mencari untung nampak dan bapak. Sehingga kalau sudah beralik pertanyaannya, "Ba beralik batang, alhamdulillah lah lebih seketik." Seketik. Ibu lebih seketik. Ya. Ibu walimah itu merugi, bukan beruntung. Karena ibu sedang bahagia dan ibu berbagi kebahagiaan ke orang banyak. Tu makanya memenuhi undang tu wajib, karena nyolah payah-payah masak. Maka kita datang menghargai payahnya tu makan wak di situ. Jadi pai baralik tu yo mbak muncuang saja ibu. Dah baplop lah. Ya betul pai baralik pak mbak muncuang saja. Ibadah pai makan situ pak, pai makan lama. Dulu wak di kampung pak makan lama kan berpilih waktu pak. Kalau makan lama aku satu ayam sakit, awak sakit, itu kalau dah lama makan itu. Orang mati. Di kampung ada orang mati pak, tu bekom doa kan 7 hari itu. Makan gulai ayam betul tak pak? Ya dah. Kini kan tak ada dalam kampung orang. Dia dulu kan jadi kampung situ. Baru orang beralik. Kini orang beralik. Kalau jadi baban ibu takut orang beralik kini. Bakok betul. Iyo rumah gadang kau letakkan sabalun nasi. Lah pak. Kan kalau rumah gadang sabalun nasi kan bahasanya angka makan. Bayelo, tak itu. Itu bahasanya pak ya. Kalau rumah gadang sabalun nasi kan itu bahasa tu pak. Bayelo, baru makan. Iya. Enggak itu bahasanya ya. Itu bahasa mengancam tu ibu. Awak berani ambil nasi ibu kalau masuk ke rumah gadang tu? Enggak betul? Isi amplop lu. Nah jadi itu ibu ya. Jadi hutang bukan dilarang, tapi tolong ya disegerakan pelunasannya sebelum kita mati. Syukur-syukur kalau mati anak-anak awak mau menyelamatkan hutang awak. Kalau enggak kan susah urusan di akhirat. Maka segeralah hutang kita dilunasi. Kata Nabi begitu ya. Ya, nafas atau jiwa seorang mukmin akan digantung Allah ya sebelum hutang piutangnya dilunasi. Gitu. Nah, sampai situ dulu Bapak Ibu ya. Nanti kita lanjutkan, masih panjang hadis tentang jenazah ini sampai nanti kita bicara ziarah kubur ya. Kalau nak selesai sampai Ramadan, nanti setelah Ramadan kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.